Pada kali ini kita akan belajar mengenai virus dengan tujuan untuk mengetahui cara hidup dan reproduksi virus serta mengetahui klasifikasi virus. Apakah virus termasuk makhluk hidup atau makhluk tidak hidup ya? Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana cara virus untuk hidup? Dan bagaimana cara virus untuk bereproduksi? Agar dapat memecahkan permasalahan tersebut, siswa akan melakukan diskusi secara berkelompok. Siswa disilahkan duduk berdasarkan kelompok yang telah dibentuk sebelumnya dan diberikan LKPD. Siswa diminta untuk berdiskusi terkait permasalahan tersebut. Siswa mencari informasi terkait masalah tersebut dan mengisi LKPD. Kemudian masing-masing kelompok akan melakukan presentase berdasarkan hasil diskusinya dalam kelompok. Kelompok lain disilahkan memberikan kritik dan juga saran. Berdasarkan diskusi tadi, ternyata virus dapat dikatakan makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Virus dikatakan mati apabila sel inang ditumpanginya mati, dan dikatakan makhluk hidup apabila sel inang yang ditumpanginya adalah sel hidup. Virus yang terisolasi dari sel inang, di mana virus tidak dapat hidup lama dan bereproduksi karena tidak memiliki ribosom dan juga enzim. Virus mengidentifikasi sel inang menggunakan kesesuaiannya, lock and key. Penularan virus dari sel inang ke sel inang lainnya dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung terjadi melalui udara, air, darah, dan lendir. Secara tidak langsung terjadi melalui perantara vektor, contohnya melalui perantara nyamuk. Ternyata virus berkembang biak dengan cara memperbanyak diri atau replikasi di dalam sel inang. Virus dapat memperbanyak diri karena mendapatkan energi dan bahan sintesis protein dari tubuh inangnya. Virus memperbanyak diri dengan dua cara secara litik, yaitu terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus, dan secara lisogenik, yaitu terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibanding daya infeksi virus. Virus bereproduksi secara litik ada 5 tahapan, yaitu proses penempelan virus pada sel inang, virus menginjeksi DNA kepada sel inang, dan DNA inang dihidrolisis. Kemudian, asam nukleat dan protein akan dirakit menjadi virion baru. Setelah terbentuk virion baru, maka virus akan merusak dinding sel inang kemudian keluar. Kemudian ada reproduksi secara lisogenik, yaitu virus menempel pada sel inang, kemudian virus menyuntikkan DNA ke sel inang. Penggabungan DNA virus dengan DNA inang, kemudian perbanyakan DNA inang karena adanya pembelahan binar. Pelepasan profag dari sel bakteri inang, kemudian profag dapat memasuki siklus litik. Ini adalah proses reproduksi virus secara litik. Dan dapat dilihat bahwa virus menempel pada sel inang. Kemudian virus menginjeksi DNA-nya kepada DNA si inang. Kemudian terjadi perbanyakan dan perakitan virus di dalam sel inang. Setelah matang,
virus akan lisis dan keluar dari sel inangnya. Dan berikut ada siklus lisogenik pada virus. Dia menginjeksi, kemudian bergabung dengan DNA virus, kemudian mengadakan replikasi atau pembelahan, dan terjadilah siklus litik. Ternyata virus juga bisa dikelompokkan, namun tidak semua virus memiliki informasi yang cukup untuk bisa dilakukan pengelompokan. Virus dapat dikelompokkan berdasarkan jenis asam nukleat, baik itu virus DNA atau RNA, ukuran, morfologi, jenis simetri, ada atau tidaknya membran, jumlah kapsomer atau subunit protein yang membungkus asam nukleat, kemudian kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika, kandungan enzim yang dimiliki, sifat imunologis, kesesuaian dengan sel inang, cara penularan dan penyakit yang ditimbulkan. Nah, pengelompokan virus terbagi atas 3 tingkatan, yaitu ada famili, genus, dan juga spesies. Nah, dapat kita lihat yaitu pada famili Picornaviridae, kemudian dengan genus Enterovirus dengan spesies Poliovirus. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kira-kira siapakah yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?